Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dimanapun saudara berada, semoga selalu bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah rahmat yang tidak terhingga Allah curahkan kepada kita. Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ta'abbud wa taqarrub illallah, menghambakan diri dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadah itu adalah wujud syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat berkembarkan salam tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah merupakan uswatun hasanah, qudwah dan contoh yang baik. InsyaAllah kalau kita mengikuti jejak langkah beliau, sunnah beliau, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dimanapun sudah berada, semoga selalu membimbing dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali kajian qawaid kita atau kajian ilmu nahwu dari kitab Kawakibud Durriyah ini. Pada sesi sebelum ini kita sudah membahas masalah khafad yang merupakan bagian daripada i'raf. I'raf 14 ya. Ya sudah kita bahas rafa, nasab, khafad. 3 itu sudah kita bahas. Karena i'raf itu terbagi kepada 4. I'rab terbagi kepada 4. Pertama rafa, nasab, khafad, yang terakhir jazam. Jadi ada 4. Ada 4 saudara-saudara sekalian pembagian daripada i'raf itu. Yang keempat ini adalah jazam. Ini terakhir pembahasan i'rab 14. Apabila ini selesai, berarti sudah selesailah kita membahas masalah i'rab 14 yang 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walil jazmi alamatani. Bagi jazam itu ada 2 tanda. Bagi jazam cuma 2 tanda saja. Walil jazmi alamatani. Bagi jazam ada 2 tanda. Jazam ini Bapak Ibu sekalian, para pendengar dirahmati Subhanahu wa ta'ala, adalah harkat sukun atau harkat mati. Yang pertama, yang 2 itu, yang pertama as-sukunu. Yang pertama adalah sukun. Wa huwa al-aslu, dan dianya adalah asal. Di sukun itu adalah asal. Sukun itu adalah asal daripada jazam. Jadi harkat itu ada dhamma, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Kalau fathah baris di atas, ya, baris di atas. Kalau dhamma di atas juga, tapi ya seperti angka 9 itu, 6 terbalik gitu, ya, 6 terbalik. Kasrah baris di bawah. Kalau sukun mati. Maka contoh kalau baris di atas dibaca umpamanya a, kalau baris di bawah i, kalau harakat di dhamma u, a, i, u. Kalau sukunnya a,
sukun. Dan tidak bisa dibaca karena sukun atau harakat mati ya. A dhamma, I kasroh, U maaf, A fathah, I kasroh, U dhammah, A I U. Sedangkan sukun itu adalah harakatnya mati, harakat mati. Huruf akhir itu dikasih harakat mati dan tidak bisa dibaca harakat mati itu. Wa huwa al-aslu, dan dianya adalah asal. Jadi sukun itu adalah asal daripada jazam. Nah, jadi asal jazam itu adalah sukun. Yang kedua wal hazfu, hazaf. Jadi ada dua, sukun dan hazaf. Sukun dan hazaf. Ada dua. Jadi jazam terbagi dua, sukun dan hazaf. Nah, dua cuman pembagian jazam ini. Jadi agak sedikit lagi dibandingkan pembagian nosab. Nosab 5, rafa 4, khafat 3, jazam 2. Itu 2 saja. Saudara-saudaraku dirahmati Allah. Wal hazfu wa huwa naibatu anhu. Dan hazaf itu adalah ganti dari jazam. Gantinya dari jazam. Fa amma sukunu, maka adapun sukun, fayakunu alamah, maka adapun sukun maka dia menjadi tanda bagi jazam itu pada fi'lil mudhari'is sahihil akhir allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang pertama saudara-saudaraku adalah sukun ya menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' sahih akhir yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun, masih dalam bentuk asli fi'il mudhari' sahih akhir. Apa contoh? Di sini dituliskan contoh adalah nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Nah, ada 3. Lam yalid, kemudian lam yulad, kemudian lam yakun. Nah, itu contoh fi'il mudhari' sahih akhir yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Contoh lain ada. Nah, lam yansur, masih dalam bentuk utuh. Lam yadrib, lam yaktub, lam yazhab. Apalagi contoh lain? Banyak contoh lain. Lam ya'lam. Itu contoh lain saudara-saudaraku yang bentuknya masih utuh dan tidak ada penambahan di akhir. Maka disebut fi'il mudhari' sahih akhir yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Maka kita lihat ya, contoh lam yalid wa lam yulad itu kita garis bawahi lam yalid, kemudian lam yulad, kemudian lam yakun. Lam itu huruf jazam. Apa tugas jazam? Mensukunkan akhir. Maka kita lihat lam yalid, dal akhir itu sukun. Sukun, kemudian lam yulad, sukun lagi, kemudian lam yakun, sukun lagi nunnya. Kenapa sukun itu? Karena masuk padanya huruf jazam. Huruf jazam bertugas untuk mensukunkan akhir kalimat fi'il mudhari' yang sahih akhir itu. Lam yadrib, banyak sukun. Kemudian lagi lam yansur, sukun rohnya. Lam ya'lam, sukun mimnya. Itu juga contoh fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lam, huruf jazam. Dan tanda jazamnya adalah sukun. Artinya fi'il mudhari'nya masih utuh. Kita lihat ya. Wa i'rabuhu lam harfu nafin, lam tu huruf nafi, dan i'rabnya adalah lam tu huruf nafi dan jazam. Lam tu huruf nafi. Dan jazam lam yalid itu adalah lam yalid itu dalnya itu dijazamkan atau disukunkan karena dia fi'il mudhari' yang dijazamkan dengan lam.
Jadi lam itu huruf nafi jazam. Lam itu manakan tidak, menafikan. Dan jazamnya yalid itu adalah fi'il mudhari' yang dijazamkan oleh lam. Lam itu menjazamkan huruf akhir. Dan tanda jazamnya sukun di akhirnya. Sukun di akhirnya. Maka lam yalid, mana huruf akhirnya? Dal, sukun. Apa menjazamkannya? Adalah lam yang menjazamkan. Lam itu adalah huruf jazam. Dan dia bertugas menjazamkan akhir fi'il mudhari' yang sahih akhir. Walam yulad, sama, itu juga menjazamkan akhir fi'il mudhari'. Walam yulad itu juga menjazamkan akhir fi'il mudhari'. Kemudian walam yakun, sama, itu juga menjazamkan akhir fi'il mudhari' itu nun. Nah, dijazamkan nun, dijazamkan saudara sekalian, karena ada lam huruf jazam yang masuk di situ. Maka huruf jazam yang masuk pada akhir fi'il mudhari' itu adalah tanda sukun pada ketika jazam, Kemudian, mana fa'ilnya itu? Kalau tanya terus mana fa'ilnya pada lam yalid itu? Fa'ilnya mustatir, jawaz. Boleh nanti ditakdirkan juga dan boleh tidak. Walam yulad, lam tu harfi nafi, jazam menjazamkan yulad. Nah, fi'il mudhari'nya itu berubah sigatnya menjadi majzum dalam bentuk yulad. Nah, kan berubah itu dengan lam dan tanda jazamnya sukun akhirnya. Kemudian saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Kemudian yang kedua adalah wa ammal hazfu, dan adapun hazaf. Sebab jazam cuma satu saja, sukun saja, ya. Jazam cuma satu, yaitu sukun saja. Sekarang hazaf. Wa ammal hazfu, dan adapun hazaf nun. Hazaf, ya. Fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia bertanda bagi jazam itu fil fi'lil mudhari'il mu'tal akhir, itu pada fi'il mudhari' mu'tar akhir. Jadi adapun jazam itu, maka dia menjadi tanda pada fi'il mudhari' itu maka dia menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, ya. Mu'tal akhir itu apa maksudnya saudara-saudara? Itu fi'il mudhari' yang ada huruf akhirnya huruf ilat, yaitu fi'il mudhari' yang ada huruf akhirnya huruf ilat. Nah, maka nanti namanya fi'il itu mu'tal akhir. Huruf ilat itu ada 3, alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Nah, kalau terletak pada awal kalimat atau pada fa fi'il, maka disebut dengan mu'tal fa. Kalau terletak pada ain fi'il, maka disebut dengan mu'tal ain. Kalau terletak pada lam fi'il, maka disebut dengan mu'tal lam. Maka sekarang ini huruf ilatnya terletak pada lam fi'il, maka disebut dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir, karena huruf ilatnya berada di akhir. Nah, huruf ilat itu nanti dihazab. Apa dihazab itu? Dibuangkan, dihilangkan. Jadi pada ketika fi'il mudhari' ini pada ketika jazam, huruf ilat yang di akhir itu dibuang atau dihilangkan. Nah, begitu saudara-saudara sekalian. Mana contohnya? Nah, mana contohnya? Di sini dibuat contoh huruf. Contohnya adalah walam yahsha illallah. Walam yahsha illallah. Itu yahsha itu ada huruf ilat di akhirnya, itu dibuang itu. Apa yang dibuang situ? Alif. Alifnya dibuang. Nah, sebelum masuk lam itu baca yahsha, panjang dibaca karena ada alif di akhirnya itu. Tapi karena sudah masuk lam huruf jazam di situ, maka dibuanglah di situ alif yang huruf ilat itu. Maka berarti lam yahsha illallah. Tidak dipanjang, tidak dibaca mat lagi yahsha itu, dibaca pendek karena alifnya sudah dibuang, maka dibaca pendek. Walam yahsha illallah, dan tidaklah takut
kecuali kepada Allah. Itu contoh saudara-saudara sekalian, contoh fi'il mudhari yang pada ketika jazam, itu fi'il mudhari mu'tal akhir, pada ketika jazamnya itu hazab huruf ilat. Hazab itu yaitu membuangkan huruf ilatnya, menghilangkan huruf ilatnya. Kenapa dibuangkan? Karena masuk di situ adalah huruf jazam. Huruf jazam di sini kita buat contohnya yaitu lam. Huruf jazam itu banyak ya saudara-saudara, tapi di sini contohnya adalah lam. Kemudian contoh lain lagi, wa may yad'u ma'allahi, wa may yad'u ma'allahi, wa may, man itu huruf jazam, yad'u, yad'u ini fi'il mudhari, asalnya ada waw sebelum ain itu, ada waw setelah ain. Yad'u asalnya, yad'u ada waw, tapi waw ini dihilangkan, huruf ilat waw itu dihilangkan. Kenapa saudara-saudara? Karena masuk man. Man itu adalah huruf jazam. Huruf jazam, yad'u itu fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf ilatnya terletak di akhir, yaitu huruf ilatnya adalah waw tadi. Huruf ilat tadi 3 ya, alif, waw, ya. Waw sekarang berada di akhir, yad'u. Baca dhammah, yad'u. Masuk lam, lam yad'u. Dihazabkan lagi wawnya, maka dibaca pendek. Wa may yad'u ma'allah, wa may yad'u ma'allah. Nah, i'rabnya adalah waw itu waw iftida. Waw iftida. I'rabnya adalah mana nih? Ya. Wa may yad'u ma'allah. I'rabnya waw itu waw iftidaiyah, waw yang pada wa may itu waw ya. Kemudian mim itu adalah huruf apa namanya? Huruf jazat tadi, huruf jazat. Huruf jazat saudara-saudara sekalian. Yad'u itulah fi'il mudhari. Yad'u itu fi'il mudhari. Karena dia pada ketika jazam, maka dibuangkanlah di situ wawnya, maka menjadi wa may yad'u, wa may yad'u ma'allahi, wa may yad'u ma'allahi. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Kemudian lagi contoh lain adalah wa may yahdillahu. Wa may yahdillahu, ini juga ada yang dihilangkan di situ karena fi'il mudhari yang mu'tal akhir juga. I'rafnya adalah man itu isim syarat jazam, sekalian dia sebagai amil jazam. Man itu pada mahar rafa, pada ketika rafa, dan dia sebagai mubtada. Kemudian yahdi itu fi'il syaratnya, jawaban daripada man itu. Fi'il, jadi fi'il mudhari juga yang majzum dan dijazamkan dengan ada syarat. Ada syarat itu man. Man itu termasuk salah satu huruf jazam. Kenapa dijazamkan di situ? Dibacanya jazam karena ada man. Man itu di samping isim syarat dan dia juga adalah amil jazam yang bertugas menjazamkan akhir kalimat fi'il mudhari sahih akhir atau membuangkan huruf ilat yang berada di akhir kalimat fi'il mudhari mu'tal akhir. Maka mayahdi itu kelihatan tidak ada lagi huruf setelah dal itu kecuali lafaz jalalah Allah. Kenapa? Sudah ada dibuang di situ huruf ya, huruf ya-nya dihilangkan di situ. Kenapa? Ya itu adalah huruf ilat. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua itu adalah pembagian daripada jazam, yaitu hazab. Yang ketiga yaitu pada fi'il allati raf'uha bisabatin nun, itu pada fi'il yang pada ketika rofaknya tetap nun, disebut dengan namanya fi'il yang lima. Fi'il yang lima itu mana? Fi'il lima itu yaitu fi'il yang diambil dari ghaib, diambil daripada mukhatab, ya, diambil pada mutakallim. Ghaib apa? Ghaib itu orang yang ketiga, lawan atau orang yang kita bicarakan. Mukhatab apa? Lawan kita berbicara. Mutakallim apa? Orang yang berbicara itu nama mutakallim.
Maka apa namanya, fi'il lima itu diambil dari ghaif. Yaf'alani. Kemudian yaf'aluna. Itu ghaif itu. Yaf'alani dhamirnya huma, yaf'aluna dhamirnya hum. Kemudian mukhatab. Taf'alani. Taf'alani. Nah, setelah taf'alani apa lagi? Taf'aluna. Berarti sudah 4. Satu lagi diambil dari dhamir muannas mukhatabah, yaitu ya muannas mukhatabah yang dhamirnya anti. Berarti tadi yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Ya yang di situ namanya ya muannas mukhatabah. Inilah disebut dengan fi'il yang 5 yang pada ketika rafa'nya tetap nun. Artian nun ada, tetap nun, belum dihazafkan nun di situ. Nah, sekarang saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ketika jazam ini nunnya itu dihazafkan, dibuangkan. Dihazaf atau dibuangkan. Karena tanda jazamnya hazaf nun, dibuangkan nunnya. Makanya katanya hazaf, yang pertama nunnya yang dibuang, yang tadi huruf ilat yang dibuang. Jadi hazaf itu terbagi dua. Pertama, menghazafkan, membuangkan huruf ilat yang di akhir, itu fi'il mudhari' mutaakhir. Yang kedua, menghilangkan, membuangkan huruf ilat, membuangkan nun yang ada di akhir fi'il yang 5, yang pada ketika rafa'nya nunnya tetap. Nah, pada ketika nasab nunnya juga dihazaf. Pada ketika jazam nunnya juga dihazaf atau dibuangkan nunnya itu. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya. Mana contohnya dalam kitab? Dibuat di sini contohnya intatuba. Kemudian lagi wala takhafi. Mana lagi contoh lain? Wa in tashbiru wa tattaqu. Intatuba kita ambil. Intatuba ini asalnya apa? Tatubani. Pada ketika rafa dibaca tatubani. Masuk in. In ini adalah huruf jazam. Lam, lamma, alam, alamah. Lam amat. Termasuk satu in. Maka di situ dia bertugas. Apa tugasnya? Menghazafkan nun. Menghilangkan nun. Maka nak baca lagi nun di situ menjadi tatubah. In tatubah. Asalnya tatubani, atau kita contoh lain kita ambil namanya yansurani, yadribani, masuk lam atau in, lam masuk umpamanya menjadi lam yadribah, lam yansurah. Nah, jadi kalau masuk huruf jazam ke situ saudara-saudara, maka dia akan menghazafkan huruf nun yang berada di akhir itu. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian wa in tashbiru wa tattaqu. Sama, tashbiru ini asal katanya tashbiruna. Masuk in di situ huruf syarat dan dia juga sebagai huruf jazam, maka dia menghazafkan adalah nun. Asalnya apa? Tashbiruna. Sekarang masuk in atau masuk huruf jazam di situ. Maka menghilangkan nun. Wa in tashbiru, maka nunnya dihilangkan di situ karena dihazafkan, karena dia pada ketika jazam. Sama wa tattaquna asalnya apa? Tattaquna. Sekarang kenapa dibuangkan nunnya? Karena dia pada ketika jazam. Di fi'il yang 5 pada ketika jazam, maka tanda jazamnya adalah hazaf. Dihilangkan nun itu. Jadi bisa kita ambil contoh lain saudara-saudara, bisa contoh lain kita buat, bisa contoh lain juga. Ya, dari luar kitab ini bisa kita ambil contoh-contoh yang biasa, yang lazim kita buat dalam waktu menyajikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak kita di kelas dan sebagainya. Apa contoh lain saudara-saudara sekalian? Bawahnya ya'lamu. Masuk jazam. Ya'lamani,
Jadi fi'il apa namanya fi'il limanya ya'lamu itu ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina. Nah, itu fi'il lima yang tetap nunnya pada ketika jazam, pada ketika rafa. Kalau dia pada ketika jazam, maka nun itu hilang. Kenapa hilang? Karena tanda jazamnya adalah hazaf. Contoh, lam ta'lama, lam ya'lama, lam ta'lamun, lam ya'lamu, lam ta'lami. Nah, berarti nunnya dihazafkan atau dihilangkan. Jadi nasab ini agak sedikit dibandingkan pembahagian jazam ini agak sedikit dibandingkan pembahagian yang lainnya. Jadi dengan kita menguasai i'rab 14 ini saudara-saudaraku, insyaallah maka sedikit demi sedikit kita akan bisa untuk menganalisa, membaca dan mengkoreksi bahasa Arab dengan secara baik. Kenapa? Karena ini merupakan tata bahasa Arab atau cara membaca bahasa Arab yang baik atau teks Arab yang baik dengan kita mengetahui tentang seluk-beluk ilmu nahwu dan sharaf ini. Artinya dengan seperti itu insya Allah bacaan kita itu akan sesuai dengan aturan yang diatur dalam tata bahasa Arab itu. Makanya dalam membaca itu menurut hemat kami dan juga sampai oleh guru-guru kami dulu, saudara-saudara sekalian, konteks yang paling utama itu yang harus kita pahami itu memang i'rab 14 ini. I'rab 14 itu memang harus, karena itu kunci utama untuk memahami kitab atau membaca kitab-kitab turas itu. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah selesai kita bahas masalah i'rab 14 ini. Yang terakhir kita bahas adalah jazam, dan itu sudah rampung kita bahas. Alhamdulillah, semoga ini ada berkah bagi kita sama-sama untuk kebaikan kita dalam memutolaah kitab-kitab turas atau kitab kuning atau kitab gundul yang merupakan teksnya bukan bahasa kita, adalah bahasa Arab. Semoga ada berkahnya bersama-sama, ada kebaikan kita sama-sama, bagi khusus bagi kami yang tukang sajinya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.